yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhanku. Semua besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang
besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Dia Raja yang mulia. Haleluya. Berkuasa selamanya.
terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia firmankan itu yang baik bagi kita. Dia berfirman untuk menyembuhkan kita. Dia juga berfirman, bersabda untuk menyelamatkan kita. Jadi kita katakan bersama-sama, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
hadapi, kami percaya tidak ada yang mustahil. Bahkan merubah diri kami sekalipun tidak mustahil bagimu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, kami mau buka telinga, buka pikiran, buka hati kami untuk menerima sabdamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya beri judul tujuan masalah. Karena dosa, alam ini otomatis menjadi alam pencobaan. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan ini ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, alam ini otomatis menjadi alam pencobaan. Ya. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami masalah. Oh, saya tidak punya masalah sekarang, itu masalahnya. Tidak punya masalah itu masalah. Loh kenapa? Karena pasti ada masalah. Kalau merasa tidak punya masalah berarti dia tidak tahu sedang punya masalah. Kita akan belajar dari bangsa Israel yang menghadapi permasalahan. Nah, setiap masalah, bahkan setiap peristiwa itu ada dalam kehendak Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Boleh berkata, oh diizinkan sama saja, itu dalam kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berarti ada di dalam kehendaknya Tuhan. Ini kabar baiknya. Jadi setiap kali ada permasalahan yang buruk, yang tidak menyenangkan sekalipun, itu ada dalam kehendaknya Tuhan pasti. Tidak mungkin tidak. Walaupun tidak menyenangkan. Nah, permasalahan ini hanya alat. Jadi bagi Tuhan itu sekedar alat. Yang sesuai rancangannya yang berdaulat dan sesuai kebutuhan kita. Makanya setiap orang mengalami masalah dengan orang ini punya masalah yang sama, belum tentu sama hasilnya. Karena Tuhan punya cara yang berbagai macam. Nah, kita lihat keadaan Israel. Di dalam Amos 5 ayat 1-6, kita tidak akan baca langsung semua ya, nanti saya akan jabarkan dari kitab Amos ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan yang lalu-lalu pasti tidak akan ketinggalan ya soal kitab Amos ini, karena saya banyak tampilkan di situ soal Amos ya. Nah, keadaan Israel pada zaman Nabi Amos, kekuatan militernya sangat aman ya. Waktu pasal 5 ini ditulis ya. Jadi Amos ini kitab Amos itu kan ada beberapa pasal ya, dan itu ada rentang waktunya. Nah, pas di ayat 5 ini kekuatan militernya sedang aman. Aliansi baik-baik saja. Jadi Israel itu punya negara aliansi, koalisi ya. Berkoalisi dengan Mesir, dengan Aram ya. Suasananya baik-baik saja, tidak sedang perang dengan aliansinya ya, tidak ada masalah apa-apa. Lalu di dalam negaranya sendiri dalam keadaan yang sangat damai. Jadi dari tiga keadaan ini bisa disimpulkan Israel sedang tidak punya masalah. Tenang, tentram, seakan-akan tidak ada masalah sama sekali. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan itu berfirman kepada Nabi Amos bahwa Israel sesungguhnya sedang dalam keadaan yang tidak baik, bahkan sangat bobrok. Sampai Tuhan itu murka. Nah, di pasal 5 dan pasal 6 ini, pasal berikutnya ya, murkanya Tuhan itu seakan-akan sudah mentok maksimal menurut saya. Karena sebegitu kejamnya Tuhan. Kita akan lihat ya, apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Amos. Di ayat yang pertama,
Di situ dikatakan, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Bayangkan lagi keadaan damai, lalu Tuhan bilang, aku itu menangis. Kaget kan, loh kenapa? Ya. Nah Amos di sini memposisikan diri sebagai pelayat. Ya, Tuhan yang berduka, Amos yang melayat. Tuhan itu loh berduka, Amos itu melayat, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena Israel sudah dianggap tidak bisa dikasih tahu seperti halnya orang mati. Orang mati itu kan tidak bisa dikasih tahu apa-apa. Disuruh bangun tidak bisa, disuruh berubah tidak bisa. Didoakan sekalipun tidak akan berubah. Di situ posisi Nabi Amos. Tuhan sedang berduka karena Israel tidak bisa dikasih tahu. Sedangkan posisi Israel, dia sedang menyanjung dirinya di dalam dosa-dosanya, dalam kenyamanannya, dalam zona nyamannya. Tidak ada perang, santai. Teman, oke, baik-baik saja. Di dalam negeri tidak ada masalah. Lalu di ayat kedua dikatakan telah rebah. Telah ini kan berarti kan sudah. Padahal tidak ada perang sama sekali. Tuhan bilang sudah rebah, sudah hancur itu Israel. Ini miris, bingung ya. Bingung itu orang Israel dikasih kamu sudah hancur. Israel bingung. Makanya di pasal-pasal berikutnya Amos itu diusir sama rajanya. Amos itu bukan nabi besar. Dia cuma seorang peternak. Petani lah. Artinya bukan orang terpandang di negeri itu. Ngomongnya seperti itu lagi. Ya. Sudah hancur. Ya. Lalu di kata-kata berikutnya tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Ya. Artinya Israel tidak akan bangkit lagi. Hancur sehancur-hancurnya tidak akan bangkit lagi. Nah sebutan anak darah di sini biasanya anak darah itu di dalam Alkitab itu melambangkan kesetiaan, ya. Perawan, ya. Lambangnya kesetiaan. Ya. Tetapi di sini bukan berarti Israel setia sama Tuhan. Ini agak berbeda. Amos itu nabi yang sedikit pemilihan kata-katanya agak berbeda. Jadi kita perlu banyak belajar ya, dari Nabi Amos ini, agak sedikit beda memang ya. Nah bisa jadi anak darah ini artinya belum tersentuh kekalahan oleh bangsa manapun. Bisa jadi seperti itu. Kan masih perawan ini. Ya. Lalu bisa jadi Israel ini nasibnya malang karena masih perawan sudah jatuh. Ya. Yang mana saya tidak tahu, yang mana keadaan yang benar pada waktu. Intinya antara dua itu. Dan itu keadaan yang tidak enak. Pasti tidak enak. Loh kenapa? Satu, dia dibilang tidak tersentuh kekalahan tapi dibilang sudah hancur. Atau yang kedua tadi, nasibnya malang karena masih perawan sudah hancur. Ya kalau dibahasakan zaman sekarang, belum menikah sudah meninggal, nah gitu loh. Bagi orang dulu itu kutukan Bapak. Karena mati muda itu kutukan, harus mati tua. Intinya Amos sedang kayak menjelek-jelekkan sebenarnya. Bahwa Israel itu sudah hancur kamu. Tidak akan bangkit lagi. Jadi intinya itu adalah sindiran atau ancaman. Nah kenapa Israel itu harus diancam sedemikian rupa atau disindir? Karena Israel merasa dirinya baik, merasa jika ada masalah pasti ada yang menolong. Pasti ada temanku lah, kalau aku perang Mesir pasti bantu. Kalau aku kelaparan Aram pasti bantu. Jadi tenang, tidak ada apa-apa. Padahal masih di ayat 2 ya. Dikatakan di situ tidak ada yang membangkitkannya. Tuhan bilang temanmu tidak akan bisa tolong.
Israel bingung, aku enggak apa-apa kok sama Mesir, sama Arab, enggak apa-apa Tuhan. Begitu ya kira-kira Israel ya. Jadi ketika Tuhan kasih tahu, enggak ada yang bisa menolong kamu. Temanku enggak apa-apa tuh, baik-baik, kita hubungannya baik-baik saja. Jadi pesan Tuhan apa? Hati-hati dengan perasaan. Karena perasaan itu seringkali menipu. Karena Israel seperti ini, kewaspadaannya kendor. Lalu yang kedua, ketidaktahuan. Dia tidak tahu bahwa rohaninya sangat merosot. Nah kalau kita hari ini merasa baik-baik saja, merasa ya, bukan dalam keadaan yang tidak baik, bukan dalam keadaan yang benar-benar baik saja, tapi ini hanya perasaan saja, dan kita merasa, oh kalau aku ada masalah pasti nanti ada yang tolong, pastilah pasti. Itu perasaannya sendiri ya, pakai asumsinya sendiri. Biasanya keadaan seperti ini justru hancur. Justru Tuhan kasih masalah. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak mau kita dipimpin sama yang namanya perasaan. Itu yang dialami Israel. Lalu Tuhan kasih masalah sama Israel. Dikasih masalah. Benar-benar dikasih masalah. Nah Tuhan, kenapa Tuhan kasih masalah? Why not? Kenapa tidak? Kadang-kadang kita kalau dikasih masalah Tuhan kenapa kok aku? Why me? Tuhan bilang why not? Kenapa? Tidak. Memangnya kenapa kalau saya kasih masalah? Ya. Nah Tuhan kasih masalah. Ya, apa masalahnya? Pertama Tuhan kasih kabar buruk. Tuhan bilang ratapan, aku sedang bersedih. Ini kabar buruk Bapak. Aku sedang berduka. Tidak ada berita duka itu menyenangkan. Kecuali yang meninggal orang yang tidak kita senangi. Ya. Tapi bukan itu ya. Konteksnya bukan itu. Ya. Tuhan mencintai Israel, tapi Tuhan sedang berduka pada Israel. Lalu Tuhan juga kasih yang namanya peringatan di ayat kedua. Kamu sudah hancur, tidak akan bangkit lagi, tidak akan ada yang menolong. Lalu di ayat ketiga, Tuhan itu kasih masalah. Ya, ini ayat ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10. Ini menurut ilmu perang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Lo majunya 1.000, masa tinggal 100? 1/10 yang tersisa. Kenapa tidak logis? Loh, perang itu kalau cuma sisa 1/10, biasanya itu tidak disisakan sama musuhnya, dihabisi. Artinya apa? Israel ini mau maju mengerahkan seluruh kekuatannya sekalipun, hancur dia. Pasti hancur. Artinya tidak mungkin menang. Tuhan katakan juga tidak akan ada yang menolong. Manusia itu mengecewakan Bapak Ibu. Bahkan saudara sekalipun tidak sanggup menolong. Tidak akan bisa ada yang bisa menolong. Tapi jangan khawatir. Tuhan itu, kalau Tuhan itu memang berkehendak kasih masalah, dia pasti kasih solusi sama Israel. Tuhan pasti kasih solusi kalau memang Tuhan berkehendak kasih masalah. Masalah yang kita bikin sekalipun, Tuhan itu pasti kasih solusi. Nah, di ayat 4 dikatakan begini. Jadi ini kondisinya, kalau kamu mengalami masalah Israel, Tuhan bilang gini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup.
Jadi Tuhan itu kasih solusi. Solusinya apa? Carilah aku. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita harus cari Tuhan. Tuhan tidak bilang gini sama Israel, cari nabi, supaya nabi itu berdoa kepada kamu bangsa Israel. Tidak bilang gitu. Tuhan juga tidak bilang, Israel pergi ke Yerusalem sana. Tidak disuruh seperti itu. Tuhan cuma bilang, cari aku, dimanapun kamu berada, cari aku. Ini ada dua pesan. Dua pesan yang penting ya, bagi Israel ya, pada zaman itu, dan juga bagi kita zaman sekarang ini. Ya. Karena kitab Amos ini kan, sudah saya katakan di renungan itu ya, kitab Amos ini untuk orang-orang akhir zaman. Dia setara dengan Nabi Yoel. Nabi Yoel itu kitabnya juga untuk orang akhir zaman. Sama, Amos juga. Nah, ada dua pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Israel pada waktu itu dan pada kita pada hari ini. Kalau Tuhan bilang cari nabi, artinya apa? Kalau Tuhan di situ tulis cari nabi, berarti kita hari ini cari pendeta ini kalau ada masalah. Dia bisa menyelesaikan masalahmu. Cari orang ini, dia bisa menyelesaikan masalahmu. Kamu datang ke seorang profesional. Oh, kamu ngalami gangguan kejiwaan, datang ke psikiater. Oh, kamu sakit, kamu datang ke dokter. Tuhan tidak bilang gitu. Cari aku, dia bilang gitu. Tuhan juga tidak bilang, pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu kan kota kudus. Ibu kota lah. Intinya kalau ada di situ masalah selesai. Cepet pasti selesai, semua ada. Sama kita juga kalau misalnya sakit, pengobatan yang paling canggih di mana? Ya ibu kota. Sama dengan Israel pada waktu itu. Tuhan tidak bilang seperti itu. Berarti kalau zaman ini gimana? Kalau kamu mengalami masalah, ibadah di gereja itu. Di gereja itu selesai masalahmu. Mau masalah apa? Keuangan, masalah hubungan, selesai di gereja itu. Bukan itu yang Tuhan minta. Oh, di gereja yang ini tidak ada jamahan Tuhan. Kenapa? Karena ibadahnya biasa-biasa saja. Pertanyaannya gini, memangnya kalau ada orang rebah, lalu ada orang berbahasa roh, memangnya ada Tuhan di sana? Belum tentu. Lah orang zaman dulu, bahasa roh ini kan baru. Baru-baru aja kan muncul fenomenanya. Tapi coba gereja pertama mula-mula, nggak ada pakai drum, nggak ada pakai piano, nggak ada pakai gitar, nggak ada WL-nya, Bang. Bisa muji Tuhan? Bisa. Hari-hari ini teman-teman kita yang di gereja Protestan bisa memuji Tuhan? Bisa. Hidupnya baik? Baik. Dengar firman Tuhan bisa? Bisa. Jadi cara kita menyembah atau kita datang ke orang siapa, itu cuma cara dan alat, Bapak. Jadi jangan dibatasi dengan, oh harus ke orang ini. Akhirnya kita jadi fanatik. Oh harus di gereja ini, karena di gereja ini enak. Suasananya nyaman, dingin. Ya. Oh suara soundnya bagus, enak didengar. Pemain musiknya keren-keren. Ya. Yang nyanyi cantik-cantik. Bapak Ibu, itu cuma kenyamanan psikologis dalam beribadah. Kalau kita mencari itu, artinya kita tidak sedang cari Tuhan. Kita cari penyelesaian psikis kita. Kita cari yang nyaman. Itu bukan cari Tuhan. Tuhan pengen bilang apa sama Israel? Ibadah yang sejati itu soal relasi. Bukan soal fisik. Bukan soal kenyamanan psikis. Itu.
Israel, jangan datang ke sini. Ya. Di ayat berikutnya dibilang gitu sama Tuhan. Nah, ayat 5-6. Jangan kamu pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Beersheba. Ini ada maknanya sendiri Bapak Ibu. Betel ini kalau diibaratkan dengan Israel pada zaman itu ya, ini posisinya ada di Yehuda. Betel itu dekat. Tuhan bilang, enggak usah pergi ke temanmu walaupun dekat. Gilgal itu agak jauh. Agak jauh posisinya dari Yehuda, agak jauh. Beersheba itu di selatan, jadi Yehuda itu kerajaan utara. Beersheba itu kerajaan selatan, Israel terpecah jadi 2. Nggak usah datang ke temanmu yang dekat, atau yang nggak dekat apalagi yang jauh, nggak usah. Tuhan bilang gitu. Simpelnya gitu, wis nggak usah kemana-mana, kamu duduk diam berdoa, cari aku. Tidak ada yang bisa menolong, Tuhan bilang gitu. Nah Betel, ya, Gilgal dan Beersheba bisa ditafsirkan dengan tadi, nggak usah cari teman. Tapi ini punya makna historis bagi Israel. Historisnya apa? 3 kota ini kota sangat bersejarah bagi Israel. Betel, ini tempat Yakub berjumpa dengan Allah. Waktu Yakub bermimpi itu, dia naik ke tangga kan. Ada tangga, enggak tahu naik ke tangga. Pokoknya ada tangga ke surga, ketemu Tuhan dia. Bersejarah, Yakub itu orang leluhur paling dihormati juga ya, oleh Israel. Lalu Gilgal. Gilgal ini tempat Israel sunat massal. Bersejarah. Oh, pasti ingat orang Israel. Beersheba, tempat tinggal Abraham, Ishak, Yakub. Wah, ini punya makna secara historis bagi Israel. Artinya Tuhan lagi bilang apa? Kebanggaan masa lalumu tidak bisa menolong kamu. Kamu mau dulu pernah sunat massal kek? Kamu dulu mau berjumpa dengan aku, maupun itu tempat lahir nenek moyangmu, tidak bisa menolong kamu. Kadang-kadang kita begitu. Aku dulu pelayanan Tuhan. Aku dulu sempat ketemu Tuhan. Aku dulu bisa berbahasa roh. Bahkan aku dulu pernah dijamah Tuhan. Tapi sekarang gak bisa dikasih tahu ketika Tuhan ngomong. Anakku berubahlah, gak mau. Tuhan, aku dulu pelayanan banyak. Aku dulu sudah banyak berubah Tuhan. Dulu aku orang rajin, itu dulu. Tuhan tidak tanya yang dulu. Itu makna yang Tuhan ingin bilang ke Israel. Dan makna yang ketiga, ada 3 makna. Israel itu kalau menghadapi masalah, dia rutin datang ke berhala pada waktu itu. Tuhan bilang, stop yang namanya rutinitas kayak gitu. Nah, masalah rohani itu kadang-kadang, bahkan ada banyak ya, masalah rohani itu muncul gara-gara rutinitas, bukan gara-gara relasi. Ke gereja, ya memang harus ke gereja, sudah waktunya ke gereja. Cari Tuhan, itu enggak tahu. Memang harus ke gereja, sudah waktunya ke gereja. Kalau enggak nanti bojoku ngomel-ngomel lah gitu kadang-kadang. Kalau enggak nanti orang tuaku marah. Itu soal rutinitas. Rutinitas rohani. Jangan-jangan rutinitas rohani sudah menggantikan relasi personal dengan Tuhan. Ditanyakan kepada hati kita, masih ada enggak ya relasi sama Tuhan yang benar?
waktu aku ibadah, waktu aku memuji Tuhan, waktu aku berdoa. Jangan-jangan aku datang ke sini cuma karena rutin. Rutinitas pun Tuhan bilang tidak bisa diandalkan. Tuhan cuma bilang, carilah Tuhan, di ayat 6 ditekankan lagi. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan itu bersifat pribadi. Orang lain atau siapapun tidak bisa menolong. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu kalau punya pasangan tidak mau ke gereja, dipaksa-paksa ke gereja, benar fisiknya datang ke gereja, tapi hatinya tidak punya relasi sama Tuhan. Loh berarti tidak usah diajak. Ya diajak aja, siapa tahu nanti sadar. Ya. Jadi relasi itu bersifat personal Bapak Ibu. Orang terdekat pun tidak akan bisa tolong, apalagi teman yang jauh, apalagi yang bukan teman, tidak bisa tolong. Dan mencari Tuhan itu dimanapun, tidak harus di gereja, tidak harus di mana, di tempat lain lah, di kapel, di mana, tidak perlu. Tuhan tidak pernah bilang, kamu harus pergi Yerusalem baru nanti ketemu aku. Padahal kan Tuhan ruwet ya. Di zaman-zaman sebelumnya harus mempersembahkan ini itu, imamnya harus mempersembahkan dulu, baru dia selesai, baru dia mempersembahkan untuk bangsanya. Tuhan tidak bilang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang restorasi soal adat istiadat Israel ya, soal persembahan itu sebenarnya pas zaman ini, bukan pas zaman Yesus. Nah pas zaman Yesus diteguhkan, ini korban yang sempurna. Gitu. Sebenarnya Tuhan sudah bilang, ini siap-siap, siap-siap masuk ke masanya Yesus. Ini jaraknya sekitar 6 tahun ya kalau tidak salah ingat saya, 6 tahun sebelum Yesus. 600 tahun, 600 tahun. Itu singkat ya, karena setelah Nabi terakhir Maleaki ya, Nabi terakhir perjanjian lama, itu jaraknya 300 tahun ke Yesus. Jadi cari Tuhan itu juga bukan soal perasaan, oh kalau nyaman di sini pasti ketemu Tuhan. Soal kebanggaan masa lalu juga bukan. Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Kesombongan pencapaian masa lalu kita tidak menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Identitas kita, oh aku Israel keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Dulu mereka pernah tinggal di Gilgal. Aku ini keturunannya, itu tidak menjamin hubungan kita sama Tuhan. Tidak menjamin relasi dengan Tuhan. Oh, aku temannya pendeta ini, aku kenal dengan dia, aku punya hubungan baik dengan dia. Itu tidak menjamin relasi kita dengan Tuhan. Karena relasi itu bersifat pribadi. Terlebih lagi, oh aku punya pelayanan yang oke Tuhan, sudah lama aku melayani. Merasa lebih rohani daripada orang lain. Israel kan gitu. Bangsa lain dianggap kafir Bapak Ibu. Bahkan orang Samaria yang sebenarnya sebangsa itu dianggap kafir. Merasa lebih rohani, Tuhan bilang kamu sudah hancur. Nah, di ayat ini juga dikatakan ya. Tuhan bilang, maka kamu akan hidup ya, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah di pasal yang sebelumnya, ini kan Tuhan itu memasuki ya, Tuhan yang memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Di pasal yang sebelumnya Tuhan bilang Tuhan kirim api. Tapi di ayat ini beda. Aku yang datang sebagai api. Wah ini beda Bapak Ibu. Walaupun maknanya sama.
Tuhan kirim api, tidak bisa ditangkis sama Israel. Tuhan datang sebagai api, apalagi. Itu bagi Israel maknanya gini, kalau Tuhan kirim api, artinya Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk menggempur Israel. Tuhan pakai orang-orang jahat untuk menghajar Israel, supaya Israel tahu bahwa ada Tuhan yang menggerakkan mereka. Tapi ini beda. Aku yang datang sendiri. Wah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sedang menghadapi masalah, lalu kita mengandalkan sana sini, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan masa lalu kita, terus kita tidak cari Tuhan, Tuhan yang datang. Bukan kiamat, bukan juga kematian, bukan. Tapi Tuhan datang sendiri, dia akan langsung merubah. Caranya Tuhan gimana? Saya juga tidak tahu. Yang pasti dirubah adalah di dalam diri kita. Caranya sudah ya, pasti banyak caranya. Saya tidak bisa bicarakan caranya ya, karena sangat banyak. Jadi intinya dari ayat ini, Tuhan yang akan datang, yang akan langsung memulihkan kita. Jadi api ini biasanya untuk menghanguskan, tetapi api Tuhan tidak pernah menghanguskan. Dia itu api yang menyucikan. Jadi kalau sekarang ini kita sadar kita punya masalah ya, atau kita tidak sadar kalau punya masalah, datang sama Tuhan. Serius ya, cari relasi sama Tuhan. Nanti Tuhan akan ubahkan hati kita tiba-tiba. Pernah menghadapi itu? Pasti pernah Bapak Ibu. Loh, kok tiba-tiba berubah ya? Kan banyak itu kesaksian yang kayak gitu. Aku tiba-tiba pengen datang ke gereja. Tahu-tahu waktu berdoa, seakan masalah itu hilang. Ini Bapak. Kalau kita relasinya benar sama Tuhan, hati kita dirubah, disucikan sama Tuhan. Seret, pikiran berubah. Nah, syaratnya apa? Datanglah dengan hati yang hancur sama Tuhan. Jiwa yang hancur. Tuhan, aku sadar bahwa relasiku dengan Engkau rusak. Gara-gara rutinitas rohaniku. Gara-gara aku mengandalkan sesamaku. Gara-gara aku mengandalkan kebanggaan masa laluku. Kebanggaan masa lalu itu bukan berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. 5 menit sebelum ini. Itu pun masa lalu. 1 detik sebelum ini. Itu pun masa lalu. Jadi jangan dikira, oh kita sedang melayani Tuhan. Berarti kita sedang koneksinya baik sama Tuhan. Tidak. Belum tentu. Belum tentu baik. Bisa baik, bisa. Tapi kalau itu yang kita andalkan, sedang hancur sebenarnya. Datang sama Tuhan, bawa jiwa yang hancur. Tuhan itu suka sama jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur itu sadar kalau ternyata relasinya dengan Tuhan sudah rusak. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan yang erat. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan yang baik. Kita cuma cari kenyamanan selama ini beribadah. Tapi Tuhan suka sama jiwa yang hancur. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Harus sadar dulu. Ternyata aku selama ini tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Nah itu. Nah kenapa sih kok Tuhan itu kasih masalah? Kenapa? Kadang-kadang kita kaget tahu-tahu ada masalah seperti ini. Padahal keadaannya sedang tenang-tenang. Ya, bisnis lancar, keluarga tidak ada apa-apa, anak-anak bertumbuh dengan baik. Ya semuanya tiba-tiba Tuhan kasih masalah. Nah,
berarti ada sesuatu yang salah dengan relasi kita sama Tuhan. Apa tujuannya? Allah ingin kita sedinamis mungkin untuk perubahan ke arah Kristus. Itu Bapak Ibu. Tuhan pengen seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita kaku dengan pandangan kita, kalau ada masalah ini harus gini. Israel kan gitu. Kalau ada masalah pergi ke Gilgal, pergi ke Betel, pergi ke Berseba. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Makanya Daud itu Tuhan sangat suka. Kenapa? Karena Daud itu sangat dinamis sekali. Tuhan kasih tahu gini, dia ikut berubah. Tuhan kasih tahu gini, dia ikut berubah. Padahal dia kan orang yang sebenarnya kalau dia di zaman sekarang ya, anggaplah dia itu TNI AD Bapak Ibu. Panglimanya TNI. Orang kalau sudah ngomong TNI ya, kalau A ya A, kalau B ya B kan gitu. Daud itu kan gitu. Harusnya. Tapi Daud tidak begitu. Tuhan bilang kamu salah berubah. Kamu salah berubah. Kedinamisan ini yang Tuhan rindukan. Aplikasinya apa? Ya kalau kita dengar firman Tuhan, ya dilakukan Bapak Ibu, itu. Tuhan bicara apa di hatimu? Itu dilakukan. Nggak usah tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Oh Tuhan, tapi kan aku dulu gini. Tapi aku dulu itu gini. Tapi temanku itu bisa nolong. Tuhan bilang enggak ya enggak gitu. Kalau aku bilang ke sini ya ke sini. Kalau bilang aku ke sini ya ke sini. Kalau bilang cari aku ya cari aku gitu. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, ya harus didengarkan, Bang. Gimana mau melakukan kalau tidak mendengarkan, kan gitu. Fokus. Memang sulit. Sulit sekali. Mau fokus mendengarkan sulit. Apalagi waktu ibadah online. Sulit kan, tahu-tahu di rumah lagi ibadah, pembantunya lagi masak, wajannya jatuh, lontang, itu bingung sudah. Tahu-tahu anaknya nangis, bingung sudah. Ke distract, keganggu. Tapi bisa sebenarnya. Kan Tuhan tadi bilang, ibadah itu sama aku bukan soal fisik. Tidak harus di Yerusalem, di rumah pun bisa. Nah, sebenarnya bisa, ya diatur. Ya. Gimana kalau ibadah online? Ya diatur. Gimana ibadah ya di kamar, kunci pintunya supaya tidak diganggu, kan gitu. Fokus, benar-benar fokus ibadah. Jadi bukan soal fisik, Bapak. Mendengarkannya penting, melakukannya juga sama pentingnya. Kedua hal ini tidak bisa, mana penting, mana yang lebih penting, tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya sama penting. Nah, Israel itu sedang menghentikan telinga mereka terhadap nasihat-nasihat dari Tuhan. Kita belajar, telinga kita ini, yang kecil ini, itu ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Kalau telinga kita tidak digunakan untuk mendengarkan firman Kristus itu, bagaimana kita mau serupa dengan Kristus? Mustahil. Ini harganya mahal, Bapak Ibu. Kalau masalah sakit telinga ke THT, paling pakai alat. Apa bisa diperbaiki total? Tidak bisa, mahal. Itu baru sakit. Belum darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus telinga kita. Supaya apa? Supaya telinga ini dengar nasihatnya Tuhan. Itu. Jadi jangan dikotori hanya karena falsafah dunia. Karena broadcast dari WA, ya aduh. Broadcastnya hoak lagi, Bapak. Aduh. Karena dihasut sama teman, ya. Dihasut sama keluarga.
Nah, yang kayak gini ini menjauhkan kita dari kebenaran. Poin saya yang terakhir, Allah memberikan permasalahan bukan supaya kita pergi ke jalan yang kita rencanakan, tetapi kembali ke jalan yang benar. Israel punya rencana, aku mau ke Betel, ke Gilgal, ke Beersheba. Tapi Tuhan bilang, tidak, itu jalan yang salah. Kadang kita punya persiapan-persiapan untuk menghadapi masalah. Punya banyak persiapan Bapak. Kayak ibadah ini kan, saya persiapkan baik-baik untuk live streaming. Sudah ada koneksi internet. Di HP ada 2 kartu yang bisa internet. Diganti. Saya pakai 3 Bapak. Yang itu enggak bisa. Di HP dua-duanya enggak bisa. Gagal semua. Sudah disiapkan, tapi Tuhan bilang enggak bisa. Mungkin Tuhan lebih suka kita datang ke sini, bukan ibadah di rumah. Mungkin, ya saya enggak tahu. Ya, itu cuma contoh. Ya. Kadang-kadang kita punya banyak persiapan. Oh, kalau punya masalah ini harus gini. Kadang orang yang perfeksionis itu kan gitu. Plan A, plan B, plan Z, plan A.1, A.2, punya banyak plan. Bukan berarti, oh dah harus menyiapkan. Loh, Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan tidak salahkan persiapannya sama Israel. Salah kamu punya rencana gitu. Tuhan tidak bilang gitu Bapak. Tuhan bilang apa? Walaupun kamu sudah siapkan, kamu mau pergi ke Betel, ke Gilgal, ke Beersheba, Tuhan bilang jangan pergi. Tuhan tidak bilang jangan persiapkan, enggak. Kita harus siap-siap memang. Punya rencana jangka panjang ke depan. Harus menabung kan gitu. Nabung, investasi. Supaya apa? Di masa depan enggak bingung Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan bilang bukan itu jalan keluarnya, kita ikut sama Tuhan. Harus tunduk. Kenapa sih? Kok orang itu dikasih masalah? Kenapa terus orang itu dikasih masalah tetap bebal, keras? Israel kan itu, keras sekali Bapak. Orang yang keras kepala itu bukan orang yang bodoh. Orang yang keras kepala itu orang yang pintar. Justru karena kepintarannya dia berpegang pada pengetahuannya. Orang yang keras kepala bukan orang yang tidak punya pengalaman. Justru dia punya banyak pengalaman. Dulu pernah ini itu. Dia berpegang sama pengalamannya. Orang keras kepala bukan karena orang itu mudah menyerah. Justru dia orang yang gigih. Dia berpegang pada keinginannya yang kuat. Orang keras kepala itu bukan karena dia mudi, tahu dia. Kalau orang nangis, maunya nangis. Nggak bisa dihentikan. Orang keras kepala itu bukan orang yang mudi. Dia berpegang sama perasaannya. Tuhan nggak ingin seperti itu. Makanya yang namanya perasaan, keinginan, pikiran itu harus ditundukkan di bawah kaki Kristus. Jadi kalau kita saat ini merasa baik-baik saja, coba cek yuk. Jangan-jangan relasi kita sama Tuhan sudah rusak. Jangan-jangan kita selama ini dikasih tahu Tuhan tidak nurut. Coba cek gimana kita. Atau jangan-jangan hanya sekedar rutinitas rohani kita beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya sedang di musik dan tim pujian untuk maju ke depan. Ada masalah apapun Bapak Ibu, Tuhan itu pasti menolong. Posisikan diri kita sebagai tanah liat yang mudah dibentuk. Jangan andalkan masa lalu kita, kebanggaan kita. Relasi kita dengan orang tidak akan sanggup menolong. Cuma Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, tak mungkin ku rasakan. Takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. apapun boleh datang. Tuhan pasti beri. Tuhan pasti beri ketenangan. Aku tahu Yesus mampu ubah setiap kita. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang benar, siapa Tuhanku yang membuktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia selalu menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Bapak Ibu, Saudara, setiap kita punya masalah, cari Tuhan, cari relasi dengan Tuhan. Karena tidak akan ada yang bisa menolong. Masa lalu kita, relasi kita, kebanggaan masa lalu kita, bahkan identitas kita tidak akan menolong. Jangan-jangan kita tidak sadar punya masalah hari ini, tapi sebenarnya ada masalah relasi dengan Tuhan. Kita tidak intim dengan Tuhan. Kita cuma rutin beribadah, tapi tidak rutin berhubungan dengan Tuhan. Tuhan sedih. Tuhan sedang berduka kalau kita sedang dalam posisi itu. Tuhan cuma minta datang, carilah aku. Aku akan membuka tangan yang lebar untuk kita semua. Tuhan pasti terima kita. Datanglah dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk, karena itu persembahan yang baik buat Tuhan. Sadar kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ternyata selama ini hubunganku denganmu rusak. Aku cuma mengandalkan kekuatanku, mengandalkan masa laluku. Aku tidak menyerahkan pikiran, kehendak dan perasaanku untuk ditundukkan di atas, di bawah kaki Kristus. Aku mau belajar Tuhan. Ketika aku menghadapi masalah, aku mau sedinamis mungkin mendengarkan firman-Mu. Karena telinga ini sudah Kau tebus dengan darah Kristus yang mahal. Sehingga telinga ini kupakai untuk mendengarkan firman Kristus agar aku serupa dengan Kristus.
setiap lagu, tiada sedikit pun aku ragu. Aku tahu siapa Tuhanku, aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolong. Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolong. Sekali lagi, Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat. Amin. Tak pernah gagal menolongku. Kami bersyukur Tuhan, betapa besar kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Betapa besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau telah membuktikan cinta-Mu begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedikit pun kehidupan kami Tuhan beralih dari pandangan mata-Mu. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kami sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu Tuhan setiap telisik kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Betapa firman Tuhan begitu menegur hidup kami Tuhan. Kami boleh terus Tuhan melihat bahwa pekerjaan-Mu ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau Tuhan berapa waktu yang lalu kami mengandalkan kehidupan kami sendiri, mengandalkan kekuatan yang lain bukan berasal daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu pagi hari ini. Biarlah kami terus memandang Engkau. Biarlah kami terus mencari Engkau, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami, satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, satu-satunya jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami untuk terus disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk Tuhan terus menjadi apa yang Engkau rindukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh terus Tuhan mengingatkan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Mencari Engkau setiap waktu di dalam kehidupan kami. Mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memateraikan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Terus beri hikmat-Mu Tuhan. Terus berikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu terus melimpah di dalam kehidupannya dan keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah para pemimpinnya, diberkatilah para tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu mengingatkan kami, biarlah itu menolong kami Tuhan saat-saat kami sedang menghadapi masalah. Tuhan jamah kami, berikan kepada kami kekuatan baru untuk menghadapi apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi diri kami kepadamu, segenap keluarga kami, anak-anak kami semua ya Bapak. Kami percayakan dalam tangan-Mu, lindungi kami, peliharakanlah kami dari semua yang jahat. Tuhan menolong juga ya Tuhan pekerjaan kami, kehidupan ekonomi kami ya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Engkau membuat kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh merindukan Kau lebih dari apapun ya Bapak. Serahkan anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Kau jamah mereka, berikan kesembuhan, kekuatan iman, penyerahan kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bintang Harapan yang rencananya akan mengadakan pelajaran tatap muka. Tuhan tolong Kau melindungi anak-anak yang akan masuk Tuhan, guru-gurunya juga Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan menolong, melindungi, dan memberkati sekolah ini untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, dan segala masalah kami percayakan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan bersama dengan kami setiap saat. Dalam perjalanan pulang sebentar, kami percaya tangan-Mu menopang kami, menolong kami, dan melindungi kami ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami pada pagi hari ini. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Persembahkan doa kami, seluruh ibadah kami kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu melimpah atas hidupmu. Biarlah kekuatan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai, mengawali hati dan pikiranmu. Kudus menuntun saudara, membentuk saudara, dan menjadikan saudara sekalian menjadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.